Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Akhir-akhir ini kolom komentar di channel saya itu dipenuhi oleh requestan soal Taliban, pertanyaan-pertanyaan tentang apa sesungguhnya Taliban itu, bagaimana mereka berkuasa di Afghanistan dan seterusnya. Beberapa di antara baraya yang memiliki akses terhadap nomor WhatsApp saya juga bertanya di sana. Di sisi lain saya ingin sampaikan baraya bahwa saya memiliki seorang kawan pengungsi dari Afghanistan. Dia adalah saksi mata dan saksi hidup tentang betapa pemerintahan Taliban di Afghanistan. Tetapi ketika saya sudah lama sebenarnya meminta dia untuk membahas ini, untuk menjadikan konten di channel saya, dia menolak keras. Dia tidak mau menceritakan apapun tentang Taliban, dia tidak mau menceritakan bagaimana kehidupannya waktu di Afghanistan, dia tidak pernah mau menceritakan tentang masa lalunya. Satu hal yang selalu dia ulang-ulang adalah mereka adalah kelompok yang sangat berbahaya. Saya tidak mau merusak masa depan saya. Saya tidak mau. Saya takut sekali terhadap kehidupan yang sudah saya jalani di Indonesia. Bahkan ketika saya mengiming-imingi supaya dia wajahnya ditutup dan suaranya disamarkan dan dia mendapatkan royalti sekian-sekian dan sebagainya, dia tetap tidak mau menceritakan apapun tentang Taliban. Sebenarnya sampai seberapa ngerikah Taliban itu yang membuat kepo masyarakat Indonesia? Di episode ini kita akan bahas secuilnya saja. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan Taliban, kita harus memahami dulu karakteristik orang-orang Afghanistan. Orang-orang Afghanistan itu hidup di wilayah yang sama sekali tidak subur. Bagian utara mungkin cukuplah memiliki banyak tumbuhan, dan di antara wilayah-wilayah itu memang ada sedikit sungai, dan sungai-sungai itu cukup juga lah untuk memberikan penghidupan untuk wilayah di sekitar situ. Tetapi tidak ada di wilayah yang lain. Wilayah yang lain itu bergunung-gunung, tandus, kering kerontang, gurun pasir. Sangat dingin ketika musim dingin dan sangat panas ketika musim panas. Nah, ini memunculkan satu karakteristik masyarakat yang sangat militan, yang sangat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Walaupun demikian, wilayah mereka juga sesungguhnya tidak benar-benar pasti, karena mereka itu adalah masyarakat yang nomaden. Tidak semuanya, tetapi banyak di antara mereka yang masih menjalani kehidupan sebagai nomaden. Mereka harus berperang antar satu suku dengan suku yang lain, itu sudah biasa. Mereka berusaha untuk memperebutkan satu sumber daya yang sangat terbatas dan sebagainya. Begitulah kondisi orang-orang Afghanistan. Ketika Uni Soviet kemudian melakukan invasi pada tahun 1978-an, orang-orang Afghanistan itu benar-benar tersinggung dan mereka melawan terus-terusan. Bayangkan, orang-orang Soviet yang dengan tanknya, dengan kekuatan tempur yang sangat modern dan sebagainya, dihadapi oleh pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan pedang dan sebagainya. Dan hebatnya adalah orang-orang Afghanistan tidak pernah menyerah. Kan ceritanya pada waktu itu tuh adalah masa perang dingin. Amerika Serikat sedang berupaya untuk memaksa negara-negara lain menjadi liberal secara ekonomi, menjadi kapitalis agar menjadi kawannya, agar menjadi sekutunya, dan di sisi lain Soviet juga melakukan hal yang sama, tentu saja dalam sisi yang berbeda, yaitu komunisme. Nah, ketika Soviet menginvasi Afghanistan, orang Amerika Serikat hampir putus asa, tetapi ketika melihat bahwa orang-orang Afghanistan itu susah sekali untuk ditundukkan, maka orang-orang Amerika Serikat langsung datang dan menawarkan diri. Bagaimana kalau saya menjadi mentormu dalam berperang melawan Soviet? Bagaimana kalau saya membantumu untuk terus mempertahankan kemerdekaan dari serangan Uni Soviet? Orang-orang di Afghanistan tentu saja senang dengan hal ini. Maka sejak saat itu terjadilah persekutuan antara orang-orang nomaden Afghanistan dengan orang Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan biaya untuk perang, kemudian memberikan pelatihan militer, mempersenjatai mereka dan sebagainya. Dan ini berbuah manis. Soviet tidak bisa memasuki tetapi terus-terusan dihadapi oleh perang yang bertubi-tubi sampai akhirnya Soviet runtuh tahun 1991. Dan 1 tahun kemudian Afghanistan menyatakan diri sebagai pihak yang memenangkan perang Afghanistan. Soviet telah terusir oleh mereka. Tetapi setelah Afghanistan itu menganggap diri mereka sebagai pemenang perang dan Amerika Serikat hengkang, orang-orang Afghanistan kemudian berperang satu faksi dengan faksi yang lain. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang Afghanistan sejak awal memang terbiasa untuk berperang satu sama lain. Nah, peperangan itu berkecamuk setidaknya sampai 4 tahun kemudian. Di situ barulah kita mengetahui ada kelompok yang namanya Taliban.
Nah, Taliban itu artinya sebenarnya bukan Taliban, bukan, tetapi Tolib, orang yang menuntut ilmu atau pelajar. Taliban menjadi faksi militer paling dominan pada waktu itu karena Taliban selalu menjanjikan bahwa mereka akan menjalankan syariat Islam seketat-ketatnya dan bahwa mereka akan menghapuskan korupsi di seluruh wilayah negerinya. Nah, apakah semua itu benar? Untuk menghapuskan korupsi, iya benar. Orang-orang Taliban itu berhasil mengikis habis korupsi. Tetapi pernyataan bahwa mereka akan menjalankan syariat Islam dengan sejelas-jelasnya itu adalah sesuatu yang sangat berkebalikan. Bahkan di dunia prakteknya mereka sama sekali di luar syariat Islam. Misalkan seperti ini Baraya, ketika mereka mengejar orang-orang yang dianggap musuh-musuh politik dan musuh-musuh militernya, mereka terbiasa untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap warga sipil. Dan mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang bersenjata ataupun tidak bersenjata. Kenapa seperti ini? Karena sebelum perang pun mereka terbiasa untuk melakukan hal yang semacam ini. Apalagi ketika mereka sadar bahwa ini adalah perang, maka justifikasi mereka atas perbuatannya itu benar-benar digarisbawahi. Bahwa perempuan itu layak dibantai, anak-anak juga disembelih, bahkan banyak di antara orang-orang yang dianggap menjadi musuhnya dikuliti hidup-hidup dan sebagainya, sebagai wujud dari ini adalah bagian dari perang dan perjuangan melawan kejahatan, dan seterusnya dan seterusnya. Pembantaian mereka itu demikian sering sehingga saya susah sekali untuk merincinya. Setidak-tidaknya kita mengetahui bahwa mereka biasa melakukan pembantaian itu terhadap warga sipil itu setahun 3 kali. Ketika dunia internasional mengetahui bahwa perang ternyata masih berkecamuk di Afghanistan walaupun Uni Sovietnya sudah pergi, banyak di antara mereka yang kemudian meminta atau memberikan donasi berupa bantuan, makanan, selimut, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya terhadap orang-orang Afghanistan, termasuk juga PBB berusaha untuk memberikan sumbangan untuk sekitar 150.000 orang Afghanistan yang kelaparan. Tetapi pemerintahan Afghanistan pada waktu itu dikuasai oleh Taliban itu menolak keras bantuan dari asing. Mereka pikir kalau kami menerima bantuan dari asing maka kehormatan kami jatuh. Kalau kami menerima bantuan dari asing, bisa saja mata-mata asing itu akan masuk ke dalam wilayah kami. Kalaupun ada orang-orang asing yang memberikan bantuan kepada kami, maka kami mungkin saja akan tergantung kepada mereka, utang balas budi, dan dengan demikian maka akan ada intervensi dan independensi kami sekarang akan menjadi terancam. Itu alasan-alasan konyol mereka, tetapi mereka benar-benar menolak seluruh bantuan dari asing, sehingga 150.000 orang yang didata oleh PBB sebagai orang yang kelaparan itu banyak di antara mereka yang kemudian meninggal dunia. Dan dalam hal ini tentu saja yang paling merasakan dampak yang mengerikan itu adalah anak-anak. Kan anak-anak itu secara fisik belum terlalu kuat, secara fisik mereka belum terbiasa dengan sesuatu yang sangat buruk. Karena itu, Afghanistan sempat mencapai titik di mana angka kelahiran bayi yang sangat banyak di sana itu diimbangi oleh angka kematian anak yang tertinggi di dunia. 1/4 dari seluruh anak-anak di Afghanistan itu tidak pernah sampai usia 5 tahun. Mereka meninggal sebelum itu karena kelaparan, karena kekurangan obat-obatan, karena penyakit, karena wabah, dan karena pembunuhan tentu saja yang dilakukan oleh orang-orang Taliban. Sekali lagi, orang-orang Taliban ketika berperang itu, mereka tidak terbiasa untuk memisah mana sipil dan mana militer. Bahkan anak-anak, perempuan, orang tua, orang jompo, orang yang lumpuh yang tidak bisa melawan sama sekali, kalau terjadi perang, maka risiko kalau mereka harus dibantai. Begitulah alam pikiran mereka itu. Apakah ini sejalan dengan syariat Islam? Ya tentu saja tidak. Ini jauh dari syariat Islam. Tetapi namanya juga ini bukan syariat Islam atau tidak. Ini masalahnya adalah mereka biasa hidup dengan kekerasan sebelum atau sesudah peperangan. Maka inilah yang kemudian mereka lakukan. Toh ketika mereka mengatakan ini adalah bagian dari syariat Islam, sama sekali tidak seperti itu. Satu contoh yang lain tentang betapa anehnya penerapan syariat Islam di mereka itu adalah bahwa misalkan ya, mereka itu melarang minuman khamr. Jadi sepanjang pemerintahan Taliban itu tidak ada minuman keras yang ada di Afghanistan. Sekalinya ada, itu tokonya bisa langsung dibakar. Sekalinya ada. Tetapi sebagian besar pemasukan orang-orang Taliban itu didapatkannya dari jualan opium untuk kartel-kartel mafia besar di seluruh dunia. Kok bisa ceritanya seperti itu? Ya karena orang-orang Taliban itu berpikir syariat mereka itu adalah syariat yang tekstual. Jadi ceritanya, kan di dalam Al-Quran yang dilarang itu minum khamr. Minum khamr itu artinya minuman. Minuman yang beralkohol. Narkoba itu kan dihirup.
atau dihisap, atau dimakan, atau diseduh, atau yang semacam itu. Jadi kan nggak diminum. Nah, karena tidak diminum, ini namanya bukan khamr. Maka mereka mengharamkan segala jenis minuman keras, tetapi mereka malah hidup dari jualan opium dan beberapa jenis narkoba lain ke seluruh dunia. Bahkan Afghanistan pernah menjadi negara penyuplai narkoba terbesar di seluruh dunia di era pemerintahan Taliban. Seperti itu. Jadi syariahnya itu syariah yang aneh gitu. Kemudian misalkan mereka melarang zina mati-matian. Melarang zinahnya itu sedemikian sampai mengorbankan seluruh aspek kehidupan demi tidak berzina. Jadi mall tidak boleh ada. Kenapa? Karena nanti di situ laki-laki dan perempuan akan bercampur. Kemudian bioskop juga tidak pernah ada karena nanti di situ ada tayangan yang menampilkan perempuan seperti itu. Perempuan itu gak boleh keluar rumah. Sekalinya keluar rumah itu mungkin dipukuli sampai mati, dan banyak kasus seperti itu. Kalaupun harus keluar dalam kondisi yang paling darurat, itu harus ditemani oleh kaum kerabatnya. Dan kalau tidak seperti itu, maka sebaiknya di rumah saja. Dan di rumah pun mereka tidak cukup. Perempuan itu tidak boleh terlihat. Jadi jendela rumahnya itu, kacanya itu harus dicat warna hitam. Jadi orang-orang tidak bisa melihat ada perempuan di dalamnya. Sampai sebegitu ketatnya mereka terhadap perempuan. Tetapi di sisi lain, walaupun mereka katanya mengharamkan zina, pemimpin-pemimpinnya dan tentara-tentara mereka biasa memelihara budak perempuan. Dan mereka berzina di situ. Mereka ngadain tarian perut, mereka ngadain apa. Lah kenapa seperti itu? Kan perbudakan itu ada di dalam Islam. Nah, jadi mereka itu mikirnya seperti itu. Saya harus katakan misalkan sedikit saja di sini ya. Kata budak atau perbudakan itu ada di semua agama. Dalam teks kitab suci agama apapun, istilah budak itu pasti ada. Tetapi hanya agama Islam yang menyebut budak itu dalam konteks pembebasan budak. Jadi Baraya cari teks-teks dalil tentang budak di dalam Quran dan Sunnah, maka Baraya pasti akan menemukan bahwa teks itu maksudnya tujuannya adalah untuk membebaskan budak. Pasti seperti itu. Tetapi orang-orang Afghanistan, orang-orang Taliban itu kan nggak ngerti konteks. Hah? Konteks itu apa? Konteks itu nggak ngerti. Mereka nggak ngerti soal konteks. Mereka ngertinya teks. Kalau di dalam Quran ada perbudakan, ya udah itu berarti boleh. Nah, apa yang boleh dilakukan terhadap budak? Boleh melakukan apapun. Nah, termasuk juga bikin pesta seks, kemudian ya yang semacam itu boleh. Karena apa? Karena itu adalah budak. Nah, kan aneh. Emang ada masyarakat yang sampai sebarbar ini. Emang mereka nggak sekolah? Nah, faktanya adalah mereka memang tidak sekolah. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang-orang Taliban itu mengharamkan adanya sekolah. Sekolah itu adalah produk dari asing, produk dari Barat yang mengkhianati mereka, yang menginvasi mereka saat Soviet menyerang, dan kemudian yang mengkhianati mereka seperti Amerika Serikat setelah Osama bin Laden datang. Nah, karena itu maka semua negara asing itu adalah jahat, dan karena semua negara asing atau bangsa asing itu jahat, maka semua produk-produk asing itu menjadi jahat, dan sekolah ini adalah produk asing. Maka orang-orang Taliban itu kemudian melakukan penghancuran terhadap bangunan-bangunan sekolah. Selama mereka berkuasa, mereka menghancurkan sekitar 1000 bangunan sekolah, dan itu adalah setengah dari seluruh bangunan sekolah dalam satu negara itu. Ya, apakah mereka benar-benar melarang pendidikan? Ya, memang mereka melarang pendidikan. Untuk perempuan tidak boleh sama sekali, karena perempuan itu harus ada di rumah. Tidak boleh keluar kemanapun, bahkan untuk pendidikan. Laki-laki boleh keluar rumah untuk mengenyam pendidikan, boleh. Tapi pendidikannya hanya baca Quran saja. Jadi pendidikannya hanya untuk membaca Quran, tidak boleh ada membaca yang lain-lain. Bahkan untuk berusaha membuat orang-orang Afghanistan tidak membaca hal-hal yang lain selain dari Al-Quran, maka mereka juga menghancurkan seluruh perpustakaan yang ada di Afghanistan. Seluruh perpustakaan yang berisi buku-buku, bahkan naskah-naskah kuno tentang sejarah mereka, itu dihancurkan. Alasannya apa? Karena itu adalah ilmu yang tidak berfaedah. Ilmu yang berfaedah hanya Al-Quran. Ya, padahal kan Al-Quran itu pikirannya adalah untuk Al-Quran itu kan menyuruh kita untuk mempelajari ilmu. Kan Al-Quran itu adalah kitab perintah. Di dalam Al-Quran itu ada perintah itu. Tapi bukan, mereka nggak ngerti juga soal perintah. Mereka katakan bahwa ini adalah kitab suci paling sakral. Semuanya ada di sini. Maka ini semuanya sudah cukup, yang lain salah semua. Begitu. Jadi perpustakaan mereka hancurkan. Kemudian museum mereka hancurkan. Dan karena museum juga dihancurkan, lah kenapa juga museum dihancurkan? Karena museum itu terkait dengan sejarah Afghanistan sebelum Islam. Jadi kan ada bukti-bukti sejarah bahwa orang Afghanistan dulunya pernah Buddha, pernah Sikh, pernah Hindu dan sebagainya, dan mereka sakit hati dengan itu. Karena itu dihancurkan semuanya. Karena itu maka
patung Buddha terbesar di seluruh dunia yang pernah ditemukan di Afghanistan itu juga dihancurkan, gereja-gereja dihancurkan, vihara atau tempat suci, tempat ibadah agama lain itu dihancurkan. Orang-orang yang ada di Afghanistan itu boleh tidak beragama Islam, boleh non-muslim, tetapi mereka tidak boleh ibadah, apalagi tidak boleh membangun tempat ibadah. Dan kalaupun mereka bepergian ke sana ke sini, mereka harus menunjukkan ciri khas. Mereka harus pakai baju warna kuning, dan rumahnya pun harus dikasih warna kuning sebagai tanda, sebagai ciri, dan agar mereka dijauhi. Kafir menjauh dari situ. Jadi diisolir dari dunia sosial. Inilah mungkin, ini pikiran saya sendiri ya, inilah mungkin yang menjadi alasan teman saya yang orang Afghanistan itu benar-benar tidak mau menceritakan apapun tentang Afghanistan, tentang Taliban dan semacamnya. Dia trauma, dia ketakutan. Ini pikiran saya sendiri karena sampai sekarang dia tidak pernah mau menjelaskan tentang apa alasannya. Pokoknya titik sampai di situ saja gitu. Pokoknya saya nggak mau cerita tentang apapun aja. Mungkin alasannya seperti itu. Ini sebenarnya orang-orang Taliban ini organisasinya apa atau aliran Islamnya apa? Gak ada aliran Islam yang bisa diakui soal ini. Misalkan soal Wahabi, misalkan kan kita nganggap bahwa Wahabi itu kayak gimana gitu ya. Itu Wahabinya orang Arab itu benar-benar benci sama yang namanya Taliban. Kan bahkan ketika Osama bin Laden nyemplung ke sana, itu Osama bin Laden langsung dicabut kewarganegaraan dari Saudinya karena benar-benar menganggap bahwa Taliban itu adalah sesuatu yang sangat jahat, sesuatu yang sangat tidak baik. Jadi ini ngikutan aliran apa ya? Gak ada. Ini terkait bukan soal aliran apa, ini terkait bahwa kehidupan mereka sangat keras, dengan atau tanpa perang pun di sana sangat keras. Sehingga ketika mereka beragama, kemudian agama yang mereka pahami itu adalah agama hukum yang tekstual, maka mereka menciptakan pembenaran dan halusinasi atas syariat Islam yang mereka pikir mereka terapkan. Seperti itu. Ya, syariat Islam dari mana kalau mereka memang harus memperbudak, kemudian pesta seks dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi. Makanya sekarang akhirnya banyak sekali orang-orang yang merasa takut kalau seandainya memang Afghanistan itu dikuasai kembali oleh Taliban. Tapi apapun yang saya ceritakan itu adalah Taliban yang dulu. Taliban sebelum tahun 2001. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sekarang. Semoga kita doakan bahwa Taliban yang sekarang itu adalah Taliban yang jauh-jauh lebih baik. Semoga kan mereka juga berjanji mereka akan menjalankan pemerintahan yang damai. Semoga setelah mereka hidup di dunia yang lebih modern, kaya akan internet dan sebagainya, mereka melonggarkan peraturan-peraturan mereka dan hidup dalam syariah yang sesungguhnya. Dan semoga kita doakan agar rakyat yang ada di sana hidup dalam ketentraman dan kemakmuran. Dan semoga kita yang mendoakan orang-orang di Indonesia juga hidup dalam ketentraman dan keteraturan, serta tidak lagi menjadi orang-orang yang mencoba untuk mengikuti hal-hal yang dianggap sebagai syariah, padahal itu sesuatu yang berasal dari setan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.